Saya ini bullyproof. Nah, untuk via saya harus kasih pengertian. Ya. Sebenarnya Mbak Lita Gading malaikat penyelamat. Ya, supaya anak ini tidak jadi terbuli. Dia sudah menulis bahwa ini adalah kejahatan yang terselubung, ya. Kisah pilu ramainya deru hujatan yang datang menerpa putri musisi Ahmad Dhani tampaknya berbuntut panjang. Bagaimana tidak, berbagai bentuk cercaan yang begitu pedas terasa masih terus mengalir hingga sampai saat ini. Menanggapi hal itu, Ahmad Dhani tentunya tidak diam berpangku tangan. Melalui sosial media saja, sang musisi legendaris bak tidak lelah menyuarakan dukungan dan pembelaan kepada sang putri tercinta yang sejatinya masih berusia belia itu. Tak berhenti sampai di situ saja, pria yang kini juga menjabat sebagai wakil rakyat itu juga telah memberikan pengertian kepada sang putri tentangnya kejamnya dunia. Ia hanya menyayangkan, badai hujatan itu harus melebar kemana-mana sampai sang putri terkena getahnya. Saya ini bullyproof. Nah, untuk via saya harus kasih pengertian. Ya. Harus saya kasih pengertian supaya dia kuat. Kalau enggak, ya dia nggak kuat lah. Ya. Gitu. Saya Oke, harus berusaha kuat supaya via kuat. Saya harus memberikan pengertian tentang kehidupan yang memang sudah terlanjur normal ini. Hoax menjadi normal sehingga jadi saya harus memberikan pengertian bahwa orang jahat ternyata di mana-mana. Makanya saya menyebut di Instagram saya, apa itu deterjen 78 ya. Deterjen 78 itu ya orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum, membuli anak kecil, itu deterjen 78. Menyebarkan hoak itu deterjen 78. Atau menciptakan hoak, membuat karya hoak dalam media sosial, mencomot berita ini kasih judul ini gitu ya, itu juga deterjen 78 gitu. Jadi saya kasih tahu via bahwa memang ada banyak penjahat di dalam dunia maya, ya, dalam dunia medsos itu ada penjahat banyak. Jadi kamu harus paham. Prahara panjang derasnya hujatan yang datang kepada putri Ahmad Dhani memang telah berhasil menyita perhatian orang banyak. Tak terkecuali Dr. Lita Gading, seorang psikolog yang kerap kali berbagi komentar dan pandangannya terhadap sederet isu hangat yang melanda negeri. Dan tentunya telah diketahui pula jika aksi Lita justru ditanggapi dengan sebuah laporan polisi yang dilayangkan oleh Ahmad Dhani. Beberapa hari yang lalu, Lita Gading pun kembali dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan soal perkara ini. Meskipun perkara ini sudah berjalan cukup lama, Lita Gading masih memegang teguh pendapat bahwa dirinya tak sedikit pun melanggar hukum. Lantas, seperti apakah pihak kuasa hukum Ahmad Dhani menyikapi sikap Lita Gading? Kalau kemudian seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu menyangkal bahwa itu bukan kejahatan, ya, bukan kemudian masuk unsur pidana, sah-sah aja silahkan. Tapi kenyataannya hari ini perkara ini sudah naik sidik. Apa artinya? Dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyidikan. Apa artinya itu? Bahwa di situ sudah ada diketemukan memang ada unsur pidana, ya kan? Untuk selanjutnya apa tahapan berikutnya? Tahapan berikutnya setelah bahwa diduga ditemukan unsur pidana, maka akan ada tersangka siapa yang melakukan tindak pidana. Baik. Jadi sudah sampai situ. Jadi kalaupun mau kemudian mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan kejahatan dan sebagainya, itu sah saja, biasa. Orang-orang yang penjahat saja, yang membunuh, yang mencuri, kan kadang-kadang tidak mengakui. Jadi nggak apa-apa, ya. Yang selingkuh juga nggak apa-apa. Yang penting itu proses hukum berlanjut dan
penyidik melakukan proses penyidikan dengan cukup baik. Keras komentar pihak kuasa hukum Ahmad Dhani tentu tidak datang tanpa alasan yang kuat. Pasalnya ketika ditemui awak media pasca menjalani pemeriksaan, pihak Lita Gading dengan lantang menyuarakan pendapat jika dirinya menilai laporan Ahmad Dhani sama sekali tidak memenuhi unsur. Lantaran di balik konten yang dipermasalahkan, Lita Gading hanya berupaya untuk memberikan edukasi. Untuk itu, pihak Ahmad Dhani memilih untuk menyerahkan semua ke tangan penegak hukum. Apalagi pihak kepolisian telah menggandeng forensik linguistik untuk menguji satu persatu kata-kata yang dituturkan Lita dalam kontennya. Jadi di sini menurut kami tidak masuk unsur. Kenapa saya katakan tidak masuk unsur? Tidak ada di sini unsur pencemaran nama baik. Tidak ada di sini unsur menurut kami ya pembulian. Bahkan melindungi, dan tidak ada di sini adalah perlindungan anak. Sebenarnya Mbak Lita Gading sedang melakukan perlindungan anak. Sebenarnya teman-teman udah lihat belum sih videonya? Sudah kan? Nah, udah itu aja sih sebenarnya. Ada nggak pembulian di situ? Mungkin nggak ada. Iya, sebenarnya itu, dan masyarakat juga sekarang udah pinter-pinter lah. Nggak perlu harus kita banyak meng-counter apapun lah. Yang penting mah terlepas tujuan kita baik. Gitu. Jadi begini, di dalam forensik domestik itu dia akan uji kata per kata, detik per detik, menit per menit kata apa yang dilakukan. Sehingga di sini dikatakan kejahatan yang terselubung. Misalkan ada stigmatisasi bahasa bahwa kamu sudah nggak bisa lagi tinggal di sini, lebih baik sekolah di luar negeri. Itu kan luar biasa. Dikatakan kepada anak di bawah umur, kamu akan terus terbawa oleh kelakuan orang tuamu. Masa psikolog melakukan stigmatisasi seperti itu? Ngawur itu. Ya, itu bukan mengedukasi, tapi memprovokasi. Bukan mengedukasi. Ya, itu logika edukasi yang terkilir. Ya, tapi memprovokasi dan menstigmatisasi. Dan inilah yang kemudian masuk pada ranah. Keterangan dan hasil uji dari forensik linguistik ternyata bukanlah satu-satunya bukti kuat yang sudah dipersiapkan oleh Ahmad Dhani dalam perkara ini. Ya, ketika ditemui kemarin, Aldwin Rahadian sang kuasa hukum juga membeberkan bahwa mereka telah memegang bukti lain. Hal itu berhasil mereka dapatkan usai Putri Ahmad Dhani telah selesai menjalani proses screening atau asesmen psikologi untuk mengukur sejauh mana pernyataan Lita Gading terhadap kondisi psikisnya. Kalau dia itu menormalisasi fokus bagaimana? Pelanggaran hukum. Inilah karena dia itu mencampuri urusan orang lain. Ya. Tindakannya ini mencampuri urusan lain, diminta enggak pendapatnya. Ya, diminta enggak. Ya. Terus diminta untuk konsultasi enggak, tiba-tiba pendapatnya yang terkilir tadi juga kasihan, berdampak psikis terhadap anaknya Mas Dhani. Ada buktinya? Ada. Ya. Sudah kemudian dilakukan assessment screening. Nanti penyidik akan buka bagaimana hasil screening assessment psikologi terhadap anak di bawah umur atas nama S ini. Sebenarnya Mbak Lita Gading malaikat penyelamat. Ya, supaya anak ini tidak jadi terbuli. Dan bagaimana solusinya? Ya solusinya salah satunya ya udah ada poin-poin solusi tuh yang kemarin saya sampaikan di video. Cuman itu poinnya sebenarnya. Memberikan solusi. Tapi ditanggapinya berlebihan. Sementara itu, Aldwin Rahadian selaku kuasa hukum Ahmad Dhani juga sempat memberikan tanggapan soal pendapat Lita pasca pemeriksaan yang benar-benar menuai perhatian sang klien. Ya, kala itu Lita melempar sebuah sindiran keras kepada Ahmad Dhani. Ia mengatakan Ahmad Dhani sepatutnya dapat lebih tenang menyikapi deras komentar pedas yang datang dari publik. Mengingat statusnya saat ini bukanlah musisi semata, tetapi juga seorang wakil rakyat. Dan dengan tegas, Aldwin pun menjelaskan jika dua hal itu tidak berkaitan satu sama lain. Karena yang dipermasalahkan saat ini bukanlah perkataan yang menjurus kepada Ahmad Dhani, melainkan sang putri. Jadi gini, misalkan kalau saya bukan psikolog, dengan dia memberikan berkuar-kuar kayak begitu, mungkin ada sanksinya karena itu bukan kompetensinya. Nah, saya itu adalah kompetensinya untuk mengedukasi publik. Jadi kalau hal-hal kayak begini dianggap negatif, ya berarti saya mau ngomong ke siapa? Pembungkaman. Ini artinya pembungkaman loh.
kita tidak boleh memberikan edukasi ke publik. Terus dia yang terus menang gitu, nggak bisa kayak gitu loh. Dalam satu sisi dia sebagai artis, Iya, pejabat juga. siap dikritik dong. Iya dong. Kalau nggak mau dikritik ya jangan tampil di media. Benar, dan Iya, jangan benar. jadi pejabat publik, udah jadi Iya. artis aja Udah, selesai. itu kata kuncinya ya teman-temannya. Oke. Nah, kemarin saya lihat tuh di media, ada kuasa hukumnya bilang bahwa kalau kemudian tidak ingin dikritik jangan jadi pejabat. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini soal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan psikis terhadap anak di bawah umur, bukan soal Ahmad Dhani sebagai pejabat publik. Jadi nggak nyambung, ngawur. Logika hukumnya logika hukum yang terkilir, ya nggak nyambung. Kok kalau ingin jadi pejabat harus siap kritik? Mas Dhani ini udah anti kritik, dia bully proof, bukan hak kritik lagi. Dibully aja udah kebal, nggak ada masalah. Saya yakin bukan hanya sedang sekarang menjabat, sebelumnya juga udah terbiasa. Public figure, kritik, iya sering, ya kan? Dibully juga, iya biasa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kemudian ada kejahatan terhadap keluarga, apalagi anaknya di bawah umur, tentu ini akan kemudian kita proses secara hukum. Kita akan selesaikan. Dalam kesempatan yang sama, Aldwin Rahadian turut membuka sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Di mana Aldwin mengaku jika kasus yang menimpa Putri Ahmad Dhani telah diangkat menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal internasional dengan tema menyoroti kasus dugaan perundungan yang dikemas dengan balutan edukasi oleh satu otoritas kewenangan. Lantas, seperti apakah penjelasan Aldwin Rahadian tentang karya tulis tersebut? Nah, ingin saya sampaikan begini ya, ini adalah jurnal internasional, ya. Nih lihat, ini saya akan bagikan ke teman-teman media. Ini adalah jurnal internasional yang ditulis oleh Profesor Andika, ahli forensik linguistik. Profesor ahli forensik linguistik. Hanya beberapa gelintir orang di Indonesia yang bergelar Profesor ahli forensik linguistik. Dalam hal ini Profesor Andika Duta Bahari. Dia menulis di jurnal internasional tentang perkara ini, yang pada intinya ya perkara tentang bullying terhadap Safia yang dikemas oleh sisi akademis, dugaan-dugaan bully yang tapi dikemas oleh satu otoritas kewenangan kompetensi sebagai psikolog. Ini akan saya sampaikan ke teman-teman media. Silahkan kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris translate, ya. Saya ngerti kok. Pasti ngerti dong, ini canggih-canggih ini teman media. Saya akan kasihkan ini jurnal internasional, bukan hanya dibahas di tingkat lokal nih mas. Jadi pembahasan di internasional, ya, di apa namanya dalam forum jurnal internasional cyber kriminologi, luar biasa. Silahkan. Dia sudah menulis bahwa ini adalah kejahatan yang terselubung, ya. Kan kejahatan kekerasan itu bukan hanya daripada fisik, bukti yang tapi kita psikis. lampirkan ke polisi. Dan ini menjadi bagian bukti juga yang kita lampirkan nanti untuk kepolisian. Jadi begitu. Apa yang kini terjadi antara Ahmad Dhani dan Lita Gading memang berhasil menyita perhatian orang banyak. Apalagi mengingat perkara ini sudah berjalan cukup lama, yakni memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Belum lagi membahas perkara yang kadung bercabang dan melahirkan laporan-laporan polisi lainnya. Salah satunya, laporan balik Lita Gading terhadap Ahmad Dhani. Namun ketika ditemui kemarin, Lita Gading dan pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa laporan baliknya itu belum menghadirkan perkembangan terbaru. Belum ada sampai sekarang ya. Sebenarnya kita laporin ke yang kemarin ya. Iya benar, belum ada sampai sekarang. Lapor balik ya? Iya, yang lapor balik terkait dengan pencemaran nama baik. Iya. Belum sih, Ini nggak ada. Saya laporan balik apa yang dilaporkan sebetulnya. Apa yang dilaporkan kita belum tahu. Yang jelas satu-satu saja proses hukumnya dijalani, ya, pertanggungjawabkan apa yang sudah disampaikan, ya, pertanggungjawabkan secara hukum. Kalau kemudian mengelak bahwa saya tidak bersalah, itu hak seseorang. Tinggal diuji saja nanti dalam proses hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.